Menginginkan kekayaan, tapi memikirkan kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Berharap kelimpahan, yang dipikir kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Berharap kebahagiaan, yang dipikir kesedihan, penderitaan, nggak ketemu rumusnya gitu loh. Mau sampai lebaran kuda, ya. Supaya melepas tidak berharap gimana? Percayakan kepada Sang Pemberi. Dan ya bukan caranya sih, tapi lakukan. Karena ada banyak praktek ilmu kehidupan itu yang nggak bisa dengan selesai ditanyakan bagaimana caranya. Tinggal dilakukan gitu loh. Karena kalau caranya terus nggak ketemu, bagaimana supaya melepas? Anda harus ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Anda tidak berharap. Bagaimana supaya tidak berharap? Anda harus tenang. Bagaimana supaya tenang? Harus meditasi. Bagaimana caranya meditasi? Nggak akan selesai, teman-teman. Jadi ketika melepas, saya putuskan melepaskan. Saya serahkan kepada Sang Maha Pemberi, Sang Maha Menentukan segalanya. Kalau teman-teman mengajukan proposal, proposalnya kan harus dikasih kan, harus dilepaskan. Kalau dipegang terus gimana orang mau ACC kan gitu. Gimana biar gampang dapat jodoh? Nah, buatlah diri Anda menarik. Dalam artian vibrasinya bagus, tenang, nyaman. Nanti ada happy hoki khusus love ya. Buat yang pengen dapat jodoh, buat yang untuk apa namanya mengharmoniskan keluarga juga bisa. Khusus dengan metode hipnosis ya, metode pikiran bawah sadar. Karena banyak rangkaiannya teman-teman. Kalau saya jelaskan mungkin bisa satu sesi live sendiri gitu untuk tentang jodoh itu. Ya, Racun TikTok Shop. Ini pasti teman-teman yang ikut kelas nih kalau akunnya Racun TikTok Shop gitu ya. Sampai ketemu di Jogja ya. Untuk melepas rasa marah itu gampang. Sadarilah bahwa Anda sedang marah. Banyak orang marahnya nggak selesai-selesai karena nggak sadar bahwa sedang marah. Sehingga marahnya membabi buta. Tapi kalau Anda sadar Anda sedang marah, oh saya sedang marah. Sejauh mana saya marah, tujuan saya untuk marah untuk apa, sampai mana dan mau berapa lama, sehingga Anda bisa mengendalikan diri. Jadi hiduplah berkesadaran. Gitu. Kalau habis ibadah, doa sambil curhat, nangis-nangis, gimana vibrasinya? Nggak bagus. Ya. Karena yang dibaca oleh semesta adalah bahasa yang dibaca oleh semesta adalah vibrasi Anda, bukan ritual Anda. Mohon maaf, bukan berarti sholat nggak penting, ibadah nggak penting. Bukan seberapa sering ya, tetapi perasaan yang dipancarkan. Banyak orang yang berdoa kurang tepat. Berdoa nangis-nangis, curhat, memancarkan vibrasi force. Ya Allah ya Tuhan, kenapa aku cobaannya nggak selesai-selesai? Kenapa utangku makin nambah? Kenapa suamiku nggak dapat rezeki banyak? Malah banyak sering mancing, sering nggak jelas gitu ya. Apa yang dipancarkan vibrasi Anda? Padahal semesta hanya mengembalikan apa yang Anda pancarkan. Itu. Jadi kalau berdoa itu jangan habiskan waktu untuk ngeluh gitu loh. Walaupun belum terjadi, nah ini yang bagus. Jadi gini loh teman-teman, untuk mengubah kehidupan itu ubahlah prasangka dulu. Ingat ya, untuk mengubah kehidupan ubahlah prasangka dulu. Jangan minta peristiwanya dulu berubah, baru prasangkanya berubah. Enggak. Prasangka dulu berubah, lalu faktanya akan berubah. Karena Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Gitu loh. Jadi prasangkanya dulu. Ya Allah ya Tuhan, terima kasih, makin hari rezekiku makin lancar. Makin hari makin Engkau bukakan segala pintu rezeki dari segala arah. Engkau yang jauh Engkau dekatkan, dan Engkau pertemukan aku dengan orang-orang yang mensupport aku untuk lebih banyak uang. Itu dulu yang dibangun. Prasangkanya dulu. Gitu. Kapan tampil di Ngaji Roso lagi kurang tahu ya. Karena saya sudah fokus ke media sosial sendiri, jadi nanti saya akan banyak tayang di YouTube saya sendiri gitu ya. Di Ngaji Roso sudah banyak pembicara hebat. Jadi biar teman-teman nanti ketika di YouTube saya bisa fokus membahas tentang vibrasi dan happy hoki gitu. Gimana rumah biar jual cepat? Jangan mengharapkan cepat. Jangan ada kemelekatan. Ya teman-teman juga bisa kok punya aura positif.
Besok ikut meditasi lalu cek auranya. Kalau perlu ngaca dulu atau selfie dulu sebelum meditasi, setelah meditasi langsung selfie lagi. Nanti lihat before afternya. Berapa kerutan yang berkurang. Ya karena vibrasi aura itu terpancar dari dalam sini. Kalau dari dalam sudah tenang, sudah damai, aura itu luar biasa. Gitu. Oke, kalau berdoa isinya doa bersyukur meskipun ada masalah. Betul, memang harusnya begitu. Karena kan ketetapannya jelas, Tuhan mengikuti persangkaan hambanya. Jadi prasangkanya dulu dibenerin. Doanya dulu dibenerin. Setelah doa, sepanjang hari, selepas berdoa ngapain? Itu yang terpenting. Kalau misalkan bersyukurnya pas berdoa, ketemu orang ngeluh, ketemu orang toksik, ketemu orang membicarakan hal negatif, ya sama aja. Anda sudah meng-cancel doa Anda sendiri. Jadi sebenarnya ketika Anda memanjatkan doa, detik itu doa itu dikabulkan. Sudah dalam proses pengabulan. Yang terjadi adalah orang sering meng-cancel doanya sendiri. Teman-teman kunjungi profil TikTok saya, di situ ada buku Sadar Kaya. Teman-teman bisa check out di sana. Ada salah satu bacaan tentang banyak orang yang masih meng-cancel doanya. Gitu. Jadi teman-teman mampulah untuk belajarlah membiasakan diri, mampu menguasai rintangan yang kecil-kecil. Jadi kesulitan tuh ketika belum mentok, kalau bisa teman-teman pecahkan sendiri gitu loh. Saya biasanya kalau mentoring seseorang, saya katakan saya sering berikan cekokan mindset, karena keberhasilan itu juga karena dari pola pikir itu. Jadi saya sampaikan bahwa segala sesuatu kalau belum mentok, usahakan jangan nanya dulu. Untuk apa? Meningkatkan daya juang. Kalau teman-teman daya juangnya sudah meningkat, sudah mentok, nggak bisa, bertanya boleh. Tapi kalau belum, latih itu. Gimana saya nggak punya Telegram? Di Play Store ada kok gratis, tinggal download, klik. Gitu. Saya Jogjanya di Sleman, di Kudean, Sleman. Itu. Ya, oke. Ternyata makin malam makin banyak yang join ya. Ada 311 yang join. Oke. Afirmasi boleh nggak diulang-ulang? Boleh. Yang penting afirmasi bukan kata-katanya, tetapi getaran rasanya. Getaran rasanya. Oh ya teman-teman, 15 menit lagi saya akan selesai. Jadi yang belum daftar, kalau mau daftar silahkan. Yang mau nanya-nanya tentang meditasi, boleh juga. Bung Seman di sini ada waktu 15 menit. Gitu. Jadi silahkan yang mau tanya-tanya. Ya, mau ikut kelas juga boleh. Ada online, ada offline. Boleh teman-teman. Ya, Kak Coki, terima kasih sudah nonton Ngaji Roso. Ikut juga ini ya teman-teman, apa namanya, ikut juga YouTube saya Happy Hoki ya, YouTube Happy Hoki. Nanti setelah kantor beres, saya akan banyak aktif di YouTube saya sendiri, itu YouTube Happy Hoki ya. Untuk meditasi bagusnya pakai penafasan perut apa dada. Nah besok kita bahas di teknis pas meditasi bareng-bareng ya. Pengen auranya fresh bisa, asal teman-teman bisa melepaskan vibrasi negatif, perasaan-perasaan negatif, auranya bisa membaik. Besok praktek pas meditasi, praktek langsung. Makanya besok sebelum meditasi selfie, setelah meditasi selfie, before afternya langsung kelihatan. Gitu. Karena apa yang terlihat di luar itu tergantung yang dari dalam. Dan teman-teman kalau lihat foto SMA saya, ngeri, vibrasinya kacau, serius, bahkan lebih tua dari sekarang muka saya yang waktu SMA. Gitu. Kalau vibrasinya membaik, aura otomatis memancarnya ikut membaik. Jadi buat yang merasa belum berkenan, yang masih jomblo, merasa mukanya belum berkenan untuk lawan jenis, masih ada waktu untuk bertobat. Bisa ya. Nanti suatu saatnya saya posting di TikTok ya. Muka saya waktu vibrasinya masih low sama muka saya yang sekarang. Selisih berapa tahun dan seperti apa gitu. Meditasi boleh di atas tempat tidur, boleh di lantai, boleh, silakan. Itu. Vibrasinya udah mulai naik padahal cuma lihat. Iya, karena vibrasi memancar. Saya pun memancarkan vibrasi. Teman-teman ikut ke bawah gitu. Caranya gimana? Cara apa nih? Cara narik uang besok ikut meditasi ya. Saya jelaskan karena saya sudah hampir selesai. Jadi biar teman-teman nggak, caranya narik uang tuh belakangan.
caranya Anda layak dulu untuk dikejar uang gitu loh. Anda tuh jadi tempat yang nyaman untuk uang. Karena kalau enggak, misal berhasil narik, uang tuh mudah pergi. Atau uangnya datangnya nggak banyak. Karena apa? Vibrasi Anda bukan vibrasi yang dicintai uang. Vibrasi Anda bukan vibrasi yang disukai uang gitu loh. Jadi uang tuh menyukai energi-energi tertentu. Contoh simpel disukai uang, energinya tenang dan damai. Tenang, damai. Itu salah satu contoh energi yang dicintai uang. Kebanyakan orang-orang yang tenang, yang damai, duitnya banyak. Sekarang gini teman-teman, menginginkan kekayaan, tapi memikirkan kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Berharap kelimpahan, yang dipikir kekurangan, nggak ketemu rumusnya. Berharap kebahagiaan, yang dipikir kesedihan, penderitaan, nggak ketemu rumusnya gitu loh. Mau sampai lebaran kuda, ya, lebaran ayam, nggak akan ketemu. Jadi kalau mau kelimpahan, berpikirlah, berkata-katalah, berprasangkalah tentang kelimpahan gitu loh. Bukan berupaya. Banyak orang yang berupaya pengen jadi kaya, kerja keras, tapi pikirannya negatif. Nggak selaras dengan kekayaan, nggak bisa. Tuh, lebaran tahun depan, iya, pas tahun depan, lebaran tahun depan lagi. Semoga anxiety-ku bisa sembuh, sangat bisa. Sangat bisa. Kalau sudah mampu mengendalikan pikiran, anxiety itu lewat. Ya. Kenapa berpikir kemungkinan terburuk malah terjadi, kalau positif enggak? Ya, karena ketika orang mikirin negatif, jadi gini, terjadinya sebuah peristiwa, kalau kita belajar fisika kuantum, Kak Endro thank you ya, dari tadi nge-give terus. Ya, ketika teman-teman belajar fisika kuantum, syarat sebelum peristiwa terjadi, realita atau benda terjadi, dia sudah ada fix di medan kuantum dulu. Nah, fix di medan kuantum itu ketika apa? Ketika pikiran dan perasaan selaras. Itu. Nah, pikiran dan perasaan selaras. Kalau ketika ngomongin negatif, pikirannya negatif gampang kan? Perasaannya negatif gampang nggak? Gampang kan? Itu yang membuat orang mikir negatif itu mudah kejadian. Kalau mikir positif kok nggak kejadian om? Kenapa? Perasaannya susah untuk positif. Pas mikir positif, perasaannya masih cemas, khawatir, takut, gitu loh. Jadi positifnya tadi nggak fix di medan kuantum, nggak, pikiran dan perasaannya nggak selaras, gelombangnya inkoheren namanya. Kalau ilmu fisika kuantumnya gelombangnya inkoheren, tidak selaras di medan kuantum. Sehingga apa? Semesta ini nggak tahu ini gambaran apa sih, nggak jelas, sehingga tidak turun dalam realita. Tapi ketika mikir negatif, wow. Ketika mikir negatif apa? Perasaannya ikut negatif. Ya, ketika mikir negatif, perasaan negatif fix di medan kuantum, terjadilah peristiwa negatif. Itu. Makanya teman-teman cek faktor penggerak faktanya ya. Cek faktor penggerak faktanya supaya teman-teman faktanya berubah.